Bulan November itu identiknya sama Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Yeay. Halo Pingpers, kembali lagi di season 2 Pingpong. Nah, di sini tempat kita bisa ngobrol santai bareng orang-orang yang punya cerita seru, pengalaman keren, dan pastinya bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Betul banget, Queen. Sebelumnya, perkenalin, nama saya Ashi. Dan saya Quinsa. Kita sebagai host yang bakal nemenin kalian selama satu episode ini. Nah, Kak, kita bakal bahas apa sih kali ini, Kak? Apa ya, Queen ya? Aku juga bingung nih, Queen. Mau bahas Nah. apa nih, Queen? Bulan ini kan bulan November ya, Kak? Bulan November emang identiknya sama apa, Queen? Bulan November itu identiknya sama Hari Guru. Nah, karena tema kita ini adalah Hari Guru di bulan November, sebelumnya kita udah kedatangan narasumber yang keren banget, yang sangat-sangat pastinya pada kenal semua nih sama beliau ini. Mungkin boleh kenalan ini, Mister? Oke, bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Indonesia aja, Oke. Mister. Ya, nama saya Alvin Nisfulali Mahirul Fatah, panjang banget ya. Tapi biasanya teman-teman kalian pada manggil Pak Alvin atau Mr. Alvin. Saya di sini guru SMA Negeri 1 Muntilan mengajar bahasa Inggris. Yes. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Mr. Alvin ini? Karena kan pasti dari kelas 10 udah diajar sama Mr. Alvin. Karena kan jujur kelas 10 diajar sama Mr. Alvin, guys. Oke, Queen, langsung aja kali ya, Queen ya. Oke, yang pertama nih, Mister. Oke. Menurut Mister itu apa sih makna Hari Guru itu? Makna Hari Guru. Oke. Kalau menurut saya ya, sebagai guru sendiri, sebagai seorang guru, mungkin bagi saya itu adalah momentum untuk refleksi diri juga. Sebagai guru, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya berikan, efeknya apa kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 Muntilan khususnya, dan untuk memperbaiki apa yang kurang dan yang bisa saya tingkatkan untuk pembelajaran yang lebih efektif, contohnya itu mungkin secara pribadi saya. Tapi kalau momentum Hari Guru ini untuk kita secara umum ya, mungkin kalau saya berharapnya ini sebagai momentum untuk kita saling merefleksikan juga terkait apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan ini, khususnya kasus-kasus yang sudah kita lihat ya, yang rata-rata korbannya adalah bapak ibu guru yang ada di Indonesia. Bagaimana ternyata pendidikan, kemudian juga peraturan pemerintah yang istilahnya belum bisa mencakup untuk benar-benar melindungi hak dan kewajiban dari bapak ibu guru sendiri. Banyak kasus yang seperti kemarin ya, istilahnya bapak ibu guru yang terakhir itu ya, mau bantu rekan-rekan honorer, tapi ternyata niat baiknya tidak disambut oleh masyarakat secara baik, dan ternyata kita tilik berita itu, ternyata LSM yang melaporkan itu dulunya adalah mantan muridnya bapak guru tersebut. Itu kan ironis sekali. Ya, kembali lagi, apapun yang dilakukan, apapun yang telah diberikan bapak ibu guru kita di sekolah ataupun mungkin di lingkungan lain, di tempat pengajian, di masjid, atau bahkan di rumah, bapak ibu guru kita kan orang tua kita juga, bapak ibu guru kita. Saya yakin apapun yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita selama hidup ini pasti akan memberikan hal dampak yang baik selama kita bisa mengambil hikmahnya. Gitu aja. Berarti kayak momentum buat kita refleksi gitu ya. Ah. Keren. Kalau boleh tahu nih, Mister udah berapa tahun sih ngajar di Semapong ini, Mister? Hampir 7 tahun. Wow, lama tujuh- sekali. tujuh- tahun depan bulan Februari insya Allah sudah 7 tahun genap. 7 tahun genap. Nah, selama Mister ngajar di SMA Semapong ini, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan atau kayak peristiwa paling berkesan saat Mister ngajar di Semapong ini, Mister?
banyak banget ya. Salah satunya bisa salah satu Mister. Yang paling berkesan Iya, Yang paling berkesan, lucu banyak, menegangkan juga ada. Banyak Mister. Bener-bener terkesan banyak sih. Kalau yang lucu Mister kayak atau yang paling berkesan deh di Kalau lucu mungkin hampir tiap minggu tiap hari pasti ada cerita lucu di kelas. ya. Contohnya ya, saya biasanya kan mewajibkan teman-teman kalian kalau di kelas bawa kamus manual. Kenapa? Karena kalau dari kamus manual kita setidaknya belajar untuk membaca dan mencari kosakata, tidak cuma tergantung pada AI ataupun Google Translate. Biasanya kan saya gitu, wajib bawa kamus. Kalau nggak bawa kamus, berarti kalian dapat hukuman nyanyi bahasa Inggris di depan. Ya, betul banget guys. Dulu aku juga kelas 10 seperti itu bisa. Momen itu kadang ada kelas yang tahu bahwa saya akan ulangan dadak, tapi mereka sengaja tidak bawa kamus banyak. Akhirnya pelajaran Biar nggak ulangan ya Mister ya. akhirnya satu pelajaran digunakan untuk mereka nyanyi bersama satu kelas, gak jadi ulang. Oh gitu, trik-trik anak selapang gitu ya Mister ya. Ada yang seperti itu mungkin, tapi yang mungkin paling berkesan yang mungkin membuat banyak hal yang akhirnya saya lakukan sekarang. Mungkin pernah dulu yang paling berkesan itu saat pertama saya awal datang ke sini. Dulu kan masih IPA sama IPS. Yes. Saya ngajar kelas 2 IPS dulu. Dan kakak-kakak kalian dulu pinter-pinter banget, ngomongnya terambil banget. Akhirnya mereka di satu tim debat, dan dulu debat bukan online seperti sekarang. Sebelum pandemi dulu debat masih secara langsung. Jadi intens banget. Dari antar sekolah masih intens banget. Saya masih ingat dulu awal-awal saya di sini baru adaptasi ya. Jadi saya belum bisa mengerahkan tim debat saat itu dengan maksimal karena saya belum tahu seperti apa dan di mana. Tapi pas hari H memang saya baru datang ke sini, saya ikut mendampingi mereka. Saya tahu mereka tim debat saat itu di kelas mereka sudah pintar banget ngomongnya. Saya tahu mereka dari mereka menyanggah argumen mereka, kemudian percaya diri mereka itu udah keren lah. Sampai akhirnya saya ingat dulu di seminari, di SMA seminari ya, di sana di Magelang. Nah, pas itu mereka sudah sampai di babak semifinal. Mereka sudah keren banget sampai babak semifinal. Di semifinal itu memang sudah cukup ramai ya, sudah cukup itu. Dan saat itu pendampingnya yang boleh masuk cuma satu sebenarnya, saya masuk ke situ. Tapi dari tim lawan rame-rame bapak ibu guru yang lain pada rame dukung mereka tau. Nah sebenarnya sudah cukup bagus argumennya. Kalau saya bilang hampir sama lah, mereka debatnya udah keren loh. Tapi memang kakak-kakak kalian pas itu jatuhnya mental mereka karena melihat ramainya bapak ibu guru dari sana. Terus mereka tetap interupsi terus saat kakak-kakak kalian mau kasih itu interupsi terus, akhirnya mereka nggak fokus. Jadi beberapa di poin terakhir mereka mungkin agak kurang di situ, tapi menurut saya mereka udah keren. Habis itu udah terlihat dari situ langsung diumumkan mereka nggak lanjut final. Nah saat itu mereka langsung, yang saya tahu mereka kuat banget. Mereka itu yang ceria di kelas, mereka itu yang biasa rame gitu, suka supel banget. Saat pertama kali itu saya lihat mereka benar-benar 3 orang itu nangis banget bareng-bareng. Ngeden bareng, habis itu mereka keluar ruangan nangis banget. Dari situ saya speechlessnya gini, karena saya tahu mereka di kelas seperti apa, mereka seorang yang seitunya buat rame kelas, sampai ngeden itu saya tahu. Dari situ saya belajar, saya paham bahwa memang mereka punya potensi, dan jadi guru itu bagaimanapun kita tetap punya andil untuk membimbing potensi mereka. Jadi dari situlah mungkin, kalau dari situ akhirnya mungkin ya sampai sekarang mungkin kalau ada lomba apapun atau kegiatan apapun, entah itu dari mana, kalau Pak Alvin harus dampingin, pasti saya siap. Pak Alvin harus persiapan ini online gini Pak, entah itu lombanya walaupun nggak lomba bahasa Inggris, entah lomba bahasa Indonesia, lomba apapun, saya pasti ikut bantu dampingin dengan Bapak Ibu guru pembimbing sampai FLS dan lain-lain lah. Karena dari situ saya menganggap semuanya punya potensi.
Dan kalau bapak ibu guru tidak mendampingi mereka, sekedar hadir kita support, mereka pasti senang. Itu nambah gimana ya? Energi mereka. Nambah energi bener. Dari situ, dari pas momen itu saya masuk situ kan gurunya cuma saya, guru-guru lain tidak hadir, agak panik. Sedangkan dari tim lawan gurunya banyak, mereka support rame. Itu membuat saya wah, andai kata ya kayak gitu rasanya ada sesuatu yang saya mungkin harusnya bisa memberikan lebih, ya kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ada teman-teman kalian sekarang, kalau ada yang ikut lomba dan lain, saya sangat support, senang banget lihat kalian Seru bisa. ya, Saya senang banget lihat kalian. Jadi kalaupun ada apa-apa, saya pasti dukung kalian kalau ikut lomba apapun, itu potensi kalian. Dan saya yakin bapak ibu guru semua rata-rata sebenarnya sangat senang kalau lihat kalian mau berprestasi seperti itu. Karena seru pasti lihat mereka sedang bertanding gitu, kayak menyupportnya pasti kayak sangat amat wah harus banget disupport gitu ya Mister ya. Oke. Terus gini Mister tuh pernah nggak sih ngerasa kayak ada di hari dimana tuh Mister lagi kayak ada di situasi yang berat, tapi gimana sih caranya Mister tuh buat ngajar tuh tetap selalu senyum? Soalnya nih ya Kak, Mister Alvin tuh kalau ngajar tuh pasti senyum heboh terus, gitu pasti ya. bahagia terus gitu ya. loh Kak. Bener banget. Iya, senyumnya sering, tapi kadang juga keluar gelarnya juga iya kalau ada disiplin ya. Iya. Tapi kembali lagi mungkin gimana caranya kita lihatnya sih, kalau saya lihatnya gini sih. Mungkin dari pengalaman bertahun-tahun sebelum ke sini, sekreatifnya, seunik-uniknya, seaneh-anehnya anak SMA Negeri 1 Muntilan, saya yakin masih bisa terkendali. Ya, dengan segala hal yang ada di sini saya yakin itu. Jadi saya nganggap apapun tantangannya, masalahnya pasti di sini bisa kan gitu. Karena kalau saya lihat karena pengalaman ya, kalau pengalaman jadi guru yang paling berat dulu sebelum ke sini, mungkin ya contohnya saya, Pak Fadli juga pernah, mungkin kita pernah ngajar di luar Jawa. Pernah juga berarti Mister. Pernah. Gimana Saya tuh pernah. Mister? Kalau saya dulu di NTT, di Nusa Tenggara jauh Timur. Saya dulu ngajar di pucuk gunung, di area hutan lindung di sana. Di sana benar-benar dari kampung atau kecamatan terdekat harus naik gunung, naik motor trail dulu, pernah hampir masuk jurang, habis sudah jatuh 3 kali saya sampai masuk jurang baru awal-awal dulu. Sekarang mungkin kalau disuruh nyobain lagi nyawa taruhannya agak susah. Tapi susah-susahnya itu saat itu yang bikin saya bersemangat tetap ngajar di sana walaupun susah. Di sana sinyal juga susah, air juga susah, kita harus nimba turun ke bawah cari air. Tapi yang bikin semangat adalah karena setiap saya masuk kelas itu, dengan keterbatasan apapun yang di situ, anak-anak selalu hadir dengan senyum dan mereka bersemangat loh. Happy gitu ya Mister, kayak menyambutnya dengan happy gitu. Saat mereka masuk datang ke sekolah, mereka pagi-pagi itu subuh-subuh biasanya sudah bawa air itu biasanya saya padahal nggak itu, karena kita air harus nimba dari bawah dulu ya. Saya setiap pagi itu mereka datang bawa air gitu, terus bawain ke kamar mandi guru gitu. Pak, kalau dulu di sana kan saya orang Jawa, jadi di sana manggilnya Mas Guru. Mas Guru. Pak Mas, kadang kita tahu Mas Guru itu. Ini airnya kami bawakan gitu. Wah, padahal mereka masih SMP, masih kecil-kecil mereka, tapi udah gitu. Semangatnya, antusias mereka yang bikin saya kadang ternyuh saat itu ya. Di tempat yang seperti itu, tapi mereka semangat belajarnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun sebagaimanapun ya, maksudnya dengan kondisi yang seperti itu, buku aja mereka kurang dan lain-lain, masih papan tulis pakai kapur di sana. Itu pun mereka sangat bersemangat belajar bahasa Inggris, walaupun istilahnya cuma satu hari cuma ketemu satu kata, mereka bisa ngomong satu kata dikit, ini pun mereka sangat senang. Itu yang membuat saya setidaknya peran saya sebagai guru itu memang dibutuhkan, mereka membutuhkan. Itu yang membuat saya semangat kadang. Jadi kalau sekarang tantangannya kadang ada sesuatu yang sulit,
saya pernah melakukan, insya Allah saya pernah melakukan sesuatu hal yang lebih sulit dari ini, dan pasti ada jalan, itu aja wis. Jadi buat kalian yang udah terpenuhi fasilitas sekolahnya, bersyukurlah kalian ya, karena teman-teman kita di sana masih banyak yang kekurangan ya Mister ya. Tapi ini nih Mister, pasti ya Mister, kayak murid zaman sekarang sama murid zaman dulu kan pasti beda banget. Nah Mister ngerasain perbedaan itu yang paling signifikan tuh bagian mana sih Mister? Kalau saya lihat mungkin karena perbedaannya zaman sekarang dan zaman dulu ya. Saya dulu ngajar terus sampai sekarang di sini aja sudah hampir 7 tahun, sebelumnya sudah ngajar di beberapa tempat, mungkin 10 tahun lebih saya sudah ngajar ya. Banyak hal mungkin yang dibandingkan, yang paling jelas adalah efek dari teknologi sih. Kalau kita lihat efeknya, efek dari teknologi. Kalau zaman dulu anak-anak zaman dulu maksudnya lebih cenderungnya suka bersosialisasi karena memang teman-teman sebaya mereka banyak, memang masih gadget juga nggak se hype sekarang. Dulu nggak ada TikTok, dulu nggak ada Instagram. Jadi kalian main HP dulu ya paling cuma SMS-an, mentok-mentoknya BlackBerry. Itu yang paling bagus. Jadi memang kalau dilihat dari sosialnya mungkin ya, karena pengaruh dari teknologi itu sih lebih sosial anak dulu daripada sekarang mungkin. Tapi kalau sekarang jelas masalah IT, anak-anak sekarang jelas lebih unggul daripada zaman dulu. Kalian dikasih tantangan, kalau anak-anak sekarang zaman sekarang dikasih tantangan apapun akan diselesaikan dengan lebih cepat, efektif, karena terbiasa dengan teknologi apapun yang ada yang sekarang. Jadi itu kalau tingkat kreativitasnya mungkin generasi sekarang cukup kreativitasnya cukup tinggi, lebih lah, bisa dikatakan lebih kreatif daripada zaman anak zaman dulu. Tapi mungkin untuk sosialnya mungkin memang lebih mulai menurun daripada zaman dulu. Tetap ada plus minusnya, tetap ada. Tapi apapun itu saya lihat kalau dilihat ya progresnya tetap ada progres baiknya dari tiap generasi, tetap ada. Kalau Mister sendiri nih, siapa sih Mister sosok yang menginspirasi Mister nih, yang akhirnya kok Mister tuh memilih menjadi guru gitu? Iya Mister. Sosok siapa sih Mister? Gimana ya? Oh banyak sebenarnya sih. Oh banyak. Saya salah memang satu salah satu. Mungkin kalau sosok guru secara umum ya, dulu pas kecil dulu pas masih kecil ikut pengajian, ikut di madrasah gitu, ada salah satu guru yang memang dekat sama kita masih kecil gitu. Saya masih ingat dulu itu habis subuh bapak guru ngaji saya tapi masih muda banget, itu ngajak saya jalan pagi cuma bawa sarung, diajak habis subuh cuma bawa sarung jalan-jalan, pokoknya jalan-jalan gitu, diajak ternyata ke kolam kan desa, kan desa, tapi memang itu untuk umum. Nah, kita nggak tahu ternyata itu baru saja dikasih bibit ikan. Nah, guru saya itu tahu dan memang boleh ngambil. Jadi habis subuh itu cuma bawa sarung, nggak bawa panci, nggak bawa, saya juga nggak tahu, pokoknya diajak. Pas masuk ke sana langsung bawa senar, bawa kail, mancing. Oh gitu. Pulang diajak pulang mungkin udah sekitar jam 6-an ya, jam 6 setengah 7-an lah kita pulang. sarung sama sarung yang guru tadi isinya cuma ikan. Saking dekatnya dulu ya bapak atau ibu guru madrasah pengajian dulu sama muridnya. Saya masih kecil masih ingat itu, saking itu. Jadi kedekatan itu yang membangun kita dan membuat murid-murid saat itu ya, kita merasa bahwa sebagai teladan, guru itu sebagai teladan, sesuatu yang dekat dengan kita dan lain-lain. Itu kalau salah satu guru, salah satu sosok yang mungkin menginspirasi saya suka dalam dunia pendidikan. Kalau yang menginspirasi untuk sebagai guru bahasa Inggris mungkin ada salah satu guru saya dulu di SMA,
beliau keren banget, cowok, Mhm. pinter basket, pinter gitar, Wes. Paket lengkap ini mah. pinter bahasa Inggris. Wes. Padahal Hebat. bahasa Inggrisnya dulu zaman dulu memang keren banget karena beliau lulusan S2 Australia dulu. Masya Allah. Pas zaman dulu di sana guru yang namanya guru S2, apalagi masih belum terlalu banyak, tapi beliau guru S2 dan itu dari lulusan luar negeri. Keren banget, bahasa Inggrisnya keren banget, bagus Fasih banget. banget, Mas. Fasih banget. Pertama kali ketemu guru itu beliau itu pas saya ikut lomba SMP, saya ikut lomba, jurinya selalu beliau. Jadi setiap beliau komen dan ngasih masukan itu keren banget bahasa Inggrisnya. Wah, keren banget guru ini. Saya jadi termotivasi, terinspirasi. Nah, akhirnya masuk sekolah SMA, termasuk salah satu SMA unggulan dulu di sana di Rembang, SMA Negeri 1 Rembang. Sama seperti di sini, SMA Negeri 1 unggulan ini kan sama unggulan. Nah, sampai sana ternyata saya ketemu guru tersebut. Jadi semangat bahasa Inggris. Jadi dulu menurut saya bahasa Inggris itu salah satu pelajaran yang paling mudah menurut saya. Oh, iya, Itu keren salah satu banget. dari itu. Ya, dari guru yang menyenangkan seperti itu. Ya, berarti secara langsung pasti ada ikatan antara guru dan murid gitu ya, Mister ya. Yes. Nah, ada nggak sih Mister kayak trik atau tips biar kayak yang Mister lakuin ke murid biar kayak murid tuh tetap happy, tetap bersemangat saat pelajarannya Mister gitu? Banyak hal sih. Banyak hal yang memang bisa kita lakukan. Bapak Ibu guru mungkin juga punya treatment masing-masing. Beda kelas akan beda treatment, beda kelas akan beda caranya, tapi yang jelas adalah kalau kita sebagai guru selama kita pembelajaran melayani kebutuhan belajar dari beragam cara belajar mereka. Ada yang memang belajarnya secara visual, ada yang belajarnya secara mendengarkan, kemudian ada yang gerak kinestetik. Selama kita merangkum kegiatan ada melihatnya, mendengarnya, secara visual keren, secara mendengarkan bisa, secara gerak motorik ada. Insya Allah kalau dikombinasi dengan benar, suasana kelas akan tetap bisa jalan. Nah, mungkin ya Bapak Ibu guru punya treatment masing-masing. Ya, Kalau saya pasti. kurang lebihnya gitu. Bisa pakai games, bisa pakai songs, bisa pakai kegiatan apapun. Kalau dulu saya kalau di SMP tapi ya, kalau SMA kalian mungkin kurang itu sih. Saya dulu SMP nggak sering juga, beberapa kali pasti saya adakan kegiatan pembelajaran yang memang di luar ruangan. Yes. Di luar ruangan, dan karena memang SMP dunianya masih main, Iya. jadi memang harus difasilitasi. Walaupun saya pelajaran bahasa Inggris, tak kasih kegiatan yang memang mereka harus lari-lari di luar. mereka mencari jejak seperti itu, tak kasih kegiatan seperti itu. Biasanya ada dulu SMP. Oh, gitu. Kalau kalian dikasih itu ya nggak sesuai SMP. Nah, menyesuaikan juga. Iya, Yang jelas menyesuaikan gitu. zaman. Oh gitu. Oke, Mister. Ada nggak sih Mister momen yang kayak sebenarnya tuh itu hal yang sederhana dari murid, tapi itu membuat Mister tuh hatinya tersentuh Banget. gitu. Ada nggak Mister? Ada sih. Apa Mister? Mungkin karena guru, kalau saya lihat dari sekarang ya, kalau mungkin profesi-profesi lain mungkin, kalau contohnya mungkin polisi ataupun mungkin tentara, profesinya saat dinas jam dinasnya kan. Tapi kalau selesai di rumah ya mereka sudah tidak sebagai statusnya polisi atau tentara kan gitu. Tapi kalau saya lihat kan guru itu memang statusnya mungkin pas jam kerjanya di sekolah, tapi di luar kadang status kita sebagai guru masih ke bawah. Nah, itu yang mungkin agak terenyuh mungkin seperti itu. Saat mungkin di luar kita pas entah di pasar, entah di jalan, padahal sudah pakai kaos, pakai jeans ya biasa, udah wajahnya bukan guru-guru banget kan. Tapi kalau ketemu kalian ternyata ada yang nyapa, terus ada yang ingat, ada cuma nyapa doang lah pokoknya, Pak, Bu, seperti itu sudah membuat kita sudah senang banget. Ternyata anak-anak
anak-anak masih itu menghargai bapak ibu gurunya di luar gitu. Ya. Saya dulu pernah, ya termasuk salah satu hal tersebut yang bikin momennya agak sedikit lucu, tapi memang membuat ya menyentuh. Karena apa? Dulu saya pernah setelah dulu ngajar jadi guru, kerja ngajar jadi guru juga pernah. Kemudian saya juga pernah menantang diri saya karena skill bahasa Inggris yang dibutuhkan. Saya pernah masuk ke bidang kesehatan, kerja di rumah sakit bagian front office. Pernah front office, memang dibutuhkan front office yang memang bisa ngomong bahasa Inggris. Karena pasien-pasien di sana rata-rata ada dari luar negeri, jadi dibutuhkan. Nah, padahal saya backgroundnya bukan kesehatan, tapi memang nekat. Backgroundnya saya pintar bahasa Inggris, pakai masuk di salah satu rumah sakit yang cukup bonafit di Semarang. Nah, saya jadi front office. Biasanya saya yang biasanya guru terus langsung 1 tahun itu udah terbiasa jadi front office gitu wis biasa itu. Tiba-tiba ternyata salah satu murid saya dulu di SMA. Nah, saya juga dulu sebelum itu saya pernah ngajar di SMA. Nah, walaupun ngajarnya nggak lama, mungkin cuma setengah tahun lebih lah. Terus saya kerja jadi di rumah sakit itu. Nah, ada yang sakit, saya nggak tahu ternyata dia sakit di opnam kan, karena mungkin masuknya pas shift yang bukan saya jaga. Pagi-pagi saya jaga seperti biasa, teman-temannya satu kelas kan jenguk. Saya yang jaga. Mereka masih ingat banget dan memang anggap saya gurunya, masih dianggap saya gurunya. Mereka semua baris satu persatu dari depan itu antri minta salam. Itu shock gak, Mister? Iya, saya juga ya kaget. Bahkan saat itu manajer rumah sakit ada di sana sedang kontrol monitoring di sana kan. Padahal pasien antri juga banyak di situ. Pas manajer saya datang di situ, saya mau melayani pasien yang biasanya melayani pasien, tiba-tiba antri anak-anak pada saling semua, banyak banget baru masuk ke rawat inap. Itu jadi momen yang langka, semuanya pada tertawa terus itu kaget terus. Semua lirik semua, kenapa nih? Dan saat itu manajer saya sampai ngerekam terus jadi laporan. Termasuk ya momen itu. Dan akhirnya dari situ akhirnya ya banyak cerita dan lain-lain. Akhirnya hati nurani mungkin ya, akhirnya saya kembali lagi jadi guru. Seperti itu. Nah, Mister, di sini kita juga dengar kalau Mister sedih banget kita bahas ini. Kalau Mister bakal bermutasi tugas di Lembang. Iya, benar. Insya Allah mulai minggu depan ya. Ya terhitung berarti tahun ajaran baru. Insya Allah saya akan ke sekolah asal saya di sana, kembali ke rumah asal saya di Rembang sana, masih tetap jadi guru. Jadi ini lagi ya Pak? Ini sudah mungkin memang profesi yang memang sudah ya, guru itu memang kembali lagi panggilan dari hati sih, dari keikhlasan dan panggilan dari hati. Karena sama dengan profesi-profesi yang lain mungkin, tapi juga ada sedikit bedanya. Kalau profesi lain mungkin banyak yang mikir benefitnya apa dan apa, tapi kembali lagi kalau yang guru itu memang kalau kita nggak panggilannya, kita akhirnya ada jalan aja kita keluar jadi guru. Tapi kalau memang panggilannya sama seperti saya tadi, nanti ya kembali aja jalannya kembali lagi. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu mungkin kalau Mister bakal bermutasi tugas di Rembang. Mungkin ada nggak sih Mister kayak beberapa pesan-pesan nih buat anak-anak Semapang yang udah Mister ajar, kan banyak banget nih. Apa sih pesan-pesan buat kita, Mister? Pesan-pesannya khususnya ya untuk yang belajar bahasa Inggris, jangan takut untuk salah. Guys, bahasa Inggris itu bukan pelajaran yang bisa dihafal ataupun diingat seperti pelajaran eksak yang lain, karena bahasa Inggris itu skill, kemampuan, jadi harus sering-sering dilatih. Salah 1-2 kali itu nggak masalah. Saya sebelum lancar seperti ini juga belepotan banget, salahnya banyak. Bahkan pernah juga dapat dosen orang native. Saya dulu kuliah dosennya speaking benar-benar ada yang dari Belanda, dari Jerman, dari
bener-bener di itu kan. Saya ngomong juga awal-awal dulu di semester awal di kuliah juga masih belepotan ngomong ini salah sama ini salah sama ini, jadi miskomunikasi banyak banget dan nilai juga nggak bagus, nilai saya juga nggak bagus dulu. Tapi akhirnya dari situ kita kan belajar dari salah kita belajar, kita ngubah apa yang salah itu jadi diintrospeksi, kita kurangnya apa, belajar terus belajar, akhirnya juga semuanya sebenarnya semua pembelajaran kalau kita nggak takut salah dan mau berkembang semuanya bisa maju. Nggak ada yang namanya anak-anak bodoh, nggak ada anak-anak yang tidak bisa belajar, nggak ada. Cuma itu terkendalanya, intinya kalau melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang berat ya konsisten aja, konsisten intinya kalau namanya belajar. Jadi itu harus konsisten ya Mister ya. Yes, mungkin itu guys pesan-pesan dari Mr. Alvin yang bakal tinggalin Smapol. Sedih banget guys, kita tahu kabar itu, tapi semoga Mr. Alvin di Lembang sana bisa sukses terus, lancar, dimudahkan segala urusannya. Kayak doain bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, oke Pink First, mungkin itu aja yang bisa kita sharing-sharingin bareng Mr. Alvin, karena mungkin waktunya udah cukup lama ini ya teman-teman ya. Oke, aku juga mau ngingetin nih Pink First, kalian kalau ada saran ataupun kritik bisa mengisi di link aspirasi yang bakal kita share setiap bulannya di grup angkatan ya Kak. Ya benar banget. Sebelumnya kita juga mau berterima kasih banyak sama Mr. Alvin sudah berkenan jadi narasumber kita di podcast Pingpong ini, dan ya kita doakan kembali semoga sukses selalu Mr. Alvin. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari obrolan seru dan menarik kita bersama Mr. Alvin ini, dan mungkin ini akan menjadi obrolan terakhir kita mungkin, tapi mungkin aja enggak, kita nggak ada yang tahu. Oke Pink First, cukup sekian dari podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.